Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU, saudara. Bukan untuk umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU. Nah, jadi wajar kalau sekarang NU itu memanfaatkan banyak peluang yang ada di Kementerian Agama, hadiahnya untuk NU. Jadi wajar kalau sekarang NU itu memanfaatkan banyak peluang yang ada di Kementerian Agama, hadiahnya untuk NU. Allahu Akbar. Kementerian Agama itu adalah hadiah untuk NU, teman-teman, khusus untuk NU. Maka wajar kalau NU itu akan berbuat seenaknya di dalam lingkungan Kementerian Agama. Ini adalah pernyataan daripada Bapak Yakul sebagai Menteri Agama. Jejak digitalnya memang tidak bisa hapus, teman-teman, dan ini sudah viral di media sosial. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman, berjumpa kembali di channel Ibnu Asmin Official. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di awal kita sudah mendengarkan pernyataan jejak digital daripada Bapak Menteri Agama yang menyatakan bahwa Kementerian Agama itu merupakan hadiah untuk NU, bukan untuk umat Islam seluruhnya yang ada di Indonesia, teman-teman. Maka sudah tentu kalimat ini menjadi kontroversi juga, teman-teman, karena sudah mengatakan Kemenak itu hanya untuk NU, makanya wajar orang-orang NU itu bisa berbuat apa saja di lingkungan Kementerian Agama. Nah, baik teman-teman, kita masih lanjut lagi masalah Pansos Haji ini. Sudah ada perkembangan terbaru di mana Bapak Marwanda Sopang mengatakan bahwa ada 3.500 orang sebagai pendaftar haji di tahun 2024. Mereka bisa melaksanakan ataupun menunaikan ibadah haji tanpa menunggu ataupun tanpa antrian, teman-teman. Mereka yang sebanyak 3.500 ini sudah ditemukan oleh Pansos Haji, memang sengaja dibuat ataupun dimanipulasi data-datanya, teman-teman. Coba kita dengarkan ketika Pansus Haji ini melakukan sidak di Kemenak, teman-teman, berikut ini. 2022 kok jadi berangkat sekarang? Karena dilakukan pengajuan, dilakukan proses pengajuan. Bukan itu. Problemnya itu bukan itu. Tidak jujur. Tidak jujur. Mesinmu itu tidak jujur. Bukan, Pak. Ini ada lagi nih. Ini menyebut Mesin tidak jujur. Di daftar berurut. Iya, Pak, nomor urut. Nomor porsinya kan? Porsinya. Ini buktinya ya. Daftar yang kalian kasih. Nomor 10 3.09277. 11 3.09255. Urut tak? Turun tuh. Yang mana, Pak? Yang dikasih kami ini si Pak Jaja. Ini data kalian, bukan data kita. Nih, 3.092.48 ini turun, Pak, dari 7 kan. Jadi nggak ada urut. Siapa yang bisa membayar, dia masuk lagi. Mau mundur, mau maju, nggak ada urusan. Intinya dia tidak bekerja dengan sistem, dia diintervensi sistem. Artinya itu bukan mesinmu. Ya. Ada manusia di sini. Ada manusia. Ada manusia. Manusia yang engineer mesin. Hasan, Pak. Tapi dari pertanyaan saya, itu yang tadi saya sampaikan, artinya sistem ini ada gunanya. Ya. Ya. Itu. Jadi mereka yang kuat yang bisa bayar, mereka yang bisa bayar. Yang tepat. Ya. Jadi kalau artinya itu mesin kalian. akhirnya ketahuan di sini. Tidak diurut nih yang Jadi urut nggak ada urut ini. siapa yang bayar ya dia. Mana yang bisa bayar, itu yang bisa berangkat. Astagfirullah. Sesuai dengan permintaan itu. Sistem kami. Iya. Ya, sistem kami itu kan bekerja berdasarkan regulasi yang ditetapkan. Ya, Regulasinya ya, boleh, boleh, tapi kan boleh. tidak mesti urut. Iya. Lagi kan? Betul, Pak. Berubah lagi. Tadi Bukan, Pak, tadi kan Pak. Pak Hasan, Ya. bila maksudmu dikelola oleh mesin, maka dia akan berurut nomor porsinya. Yang kecil sampai ke yang besar di bawah. Karena sesuai dengan proses mesin, tidak akan loncat-loncat. Tapi buktinya, data yang kalian kasih, siapa yang bayar kesempatannya di tanggal sekian, dia masuk. Kemudian diurut belakang, masuk lagi nomor porsi kecil. Ini nih, ada nih. Sangat miris bagi kita memang, teman-teman, ya. Karena mereka sebagai pengayom masyarakat yang melayani di bidang ibadah haji, tetapi
berani ataupun tega memanipulasi data-datanya teman-teman. Dan dikatakan tadi mereka yang berangkat sebanyak 3.500 orang tadi itu sudah sesuai dengan sistem mereka. Maka di sini pihak Bansos Haji membantah atas jawaban daripada pihak Kemenak tadi teman-teman. Kita dengarkan satu lagi video daripada pernyataan ataupun penjelasan dari Bapak Marwan Dasopang. Bagaimana bisa ditemukan data 3.500 orang itu yang bisa berangkat haji tanpa menunggu antrian teman-teman. Coba kita dengarkan berikut ini. Asal punya orang dalam bisa naik haji kapanpun tanpa melewati masa tunggu. Ungkapan itu seolah menggambarkan temuan Pansus Haji bahwa ada lebih dari 3.500 orang yang berangkat haji tanpa masa tunggu pada penyelenggaraan ibadah haji 2024. Dan membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Pansus Haji DPR Marwan Dasopang. Adanya temuan Pansus Haji bahwa 3.503 orang berangkat haji tanpa masa tunggu. Dari mana temuan ini berasal? Apakah benar bahwa ada manipulasi data Siskohat? Ya, benar data ini diberikan oleh Direktur Haji Khusus Pak Jaja. Ketika kita mendesak, mungkinkah ada orang yang berangkat mendaftar di tahun 2024, berangkat di 2024 oleh Dirjen Haji. Awalnya di pembukaan persidangan Pansus mengatakan tidak mungkin. Tetapi setelah kita cari satu-satu, akhirnya Direktur Haji Khusus memberikan data sebanyak 3.503 orang. Ya, itu Pak Marwan. 0 tahun itu. Sementara yang mendaftar di tahun 2023, 2022, 2021 itu masih ada. Oke, jadi dilompati tanpa masa tunggu. Ya, Pak Marwan, bagaimana modus yang ditawarkan sebetulnya ke calon jamaah yang ingin berangkat haji khusus di tahun yang sama? Apakah dengan menaikkan biaya hajinya atau bagaimana caranya? Karena dengan angka 3.503 orang tanpa masa tunggu ini kan jumlah yang sangat besar, apalagi kalau sampai biaya dinaikkan untuk masuk ke kantong pribadi, Pak Marwan. Jadi begini, kita mendapatkan saksi jamaah yang berkenan hadir di persidangan Pansus jauh, bahkan dari Kaltim datang. Dia menyebutkan pada awalnya dia ditawarkan mau berangkat atau tidak. Kalau mau berangkat, biar didaftarkan. Jadi pertanyaan kita di Pansus itu sebetulnya bagaimana caranya orang yang belum mendaftar itu kok bisa masuk di dalam data. Gitu. Jadi ternyata memang diajukan oleh travelnya dia. Jadi begitu ditanyakan, oh ini menyalahi aturan atau tidak? Beliau menjawab, dapat jawaban dari travelnya itu bahwa ini resmi, ada surat dari Kementerian Agama. Didaftar, setelah dia didaftarkan, ya persyaratannya itu harus membayar 19.500. Pada saat dia dipanggil, maksudnya dipanggil itu diberitahu untuk melunasi, boleh melunasi. Dia ini mendaftar di 2023, bukan 2024. Naik itu, dia harus membayar 21.950 US dollar. Nah, pada saat itu di Sisko Patuh atau di sistem nomor urutnya jamaah haji khusus, dia sudah berangkat, tetapi begitu dia membatalkan, satu karena terlalu mahal, yang kedua dia mulai curiga kalau itu tidak sepantasnya. Dia membatalkan, maka nomor urutnya kembali menjadi nomor di urutan tahun 2020, tahun 2031. Nah, ini kan salah satu contoh. Tentu kalau dirunut satu persatu, kenapa bisa orang yang belum mendaftar, kok dia yang diberitahu? Ada apa dengan itu? Nah, Pansus kan tidak mungkin mencari itu satu-satu. Bagi kami, salah satu contoh saja sudah selesai. Nah, karena itu, nanti mengenai satu persatu di antara
3.503 ini diserahkan saja ke aparat hukum seperti apa perkembangannya. Kami kira itu sebetulnya itu terang benderang seperti yang kami perbincangkan selama ini, yang kita diskusikan dan kita pertanyakan itu memang ada Kepdirjen, keputusan Direktur Jenderal PHU, yang esensi dari Kepdirjen ini adalah untuk memanfaatkan sisa kuota. Itu jawabannya seperti itu. Tetapi kalau sisa kuota dimulai sejak awal, umpamanya, ya jadi yang 3.503 ini tidak di ujung. Sejak di Januari, Februari, Maret, April, sudah ada yang 0 tahun ini. Nah, itu artinya tidak berdasarkan keadilan. Jadi orang yang masih tidak berdasarkan keadilan. Contoh juga anggota pansus sendiri, ada yang dalam keadaan menunggu dan dia sudah 7 tahun dan sudah 6 tahun, tapi tidak ada pemberitahuan bahwa dia harus berangkat di tahun 2024. Nah, pertanyaannya, siapa yang menggeser dia? Yang menggeser dia tentu salah satunya adalah yang mendaftar di 2024, berangkat 2024. Nah, ini kan keadilannya tidak memenuhi. Allahu Akbar. Kita cukup bisa menarik napas panjang, teman-teman, ya. Allahu Akbar. Miris bagi kita melihat keadaan ini, teman-teman. Kalau pihak Kementerian Agama saja sudah berani menyelewengkan ataupun berani bertindak korupsi, lalu kita harus percaya kepada siapa lagi, teman-teman? Lembaga mana lagi yang harus kita percaya? Sedangkan yang mengurusi di bidang keagamaan saja sudah bobrok seperti ini, teman-teman. Allahu Akbar. Miris bagi kita memang sekali ini, teman-teman. Ya, mudah-mudahan kita harapkan semoga bapak-bapak pansos haji ataupun dari perwakilan dari DPR RI kita ini mampu membongkarnya sampai tuntas, sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai ada yang lolos masalah pansos haji ini, masalah penyelenggaraan ataupun penyelewengan ibadah haji ini, teman-teman. Sudah sangat jelas kita dengarkan tadi, teman-teman, bahwa Bapak Marwanda Sopang membenarkan sistem daripada data Siskohat itu sudah dimanipulasi, teman-teman. Allahu Akbar. Dan banyak sekali, sebanyak 3.500 peserta jamaah haji yang mendaftar di tahun 2024 malah bisa berangkat di tahun yang sama, yaitu 0 tahun, tidak menunggu antrian seperti yang lainnya yang sudah banyak kita ketahui para orang-orang tua kita, mungkin bahkan para keluarga kita sendiri. Sudah ada yang menunggu 7 tahun, 8 tahun, sampai ada yang menunggu 40 tahun agar bisa menunaikan ibadah yang sangat ditunggu-tunggu umat Islam tersebut, teman-teman. Dan bahkan kata Bapak Marwanda Sopang tadi, pihak pansos saja, anggota pansos itu sendiri, itu ada yang sedang dalam antrian, teman-teman, menunggu 7 tahun. Tetapi kenapa mereka tidak dipanggil? Kenapa orang lain yang dipanggil untuk memenuhi pemanfaatan kuota haji itu? Berarti di sini ada disebut dengan istilah ordal ataupun orang dalam. Challenge itu. Nah, kira-kira bagaimana menurut teman-teman semuanya? Silakan berkomentar di bawah. Mungkin kali ini, teman-teman, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita bersama. Dan kita berharap sekali lagi, teman-teman, mudah-mudahan bapak-bapak DPR RI kita ataupun pihak pansos haji ini mampu menuntaskan masalah ini, teman-teman. Akhir kata, teman-teman, kita berjumpa di episode berikutnya. Tetap bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, comment, dan share. Jazakumullah khairul jaza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.